Shalom Bapak Ibu. Kalau di tempat saya melayani di GPIB, sekarang dikasih karunia Ciledug Tangerang, kalau saya mengatakan shalom, mereka akan segera langsung memberi senyum kanan kiri muka belakang lalu bilang damai sejahtera bagimu, karena shalom itu berarti damai sejahtera. Bolehkah kita coba dengan senyum beri salam kanan kiri muka belakang, gak usah berdiri, katakan damai sejahtera bagimu sekarang. Suasananya akan beda, saudara akan merasakan berbeda, karena berbagi damai sejahtera itu adalah salam. Karena shalom itu bukan cuma salam, shalom itu doa. Maka siapapun yang menyampaikan salam Kristen, doa itu naik dan nyampe ke Bapak Ibu, maka saudara harus balas damai sejahtera yang sama untukmu. Kira-kira seperti itu. Bahasa Ibraninya shalom aleihim, orang akan membalas wa aleihim shalom. Damai sejahtera untukmu, damai sejahtera yang sama juga dari Allah untukmu. Itu jadi doa tentang damai sejahtera. Nah, hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu tentang firman Tuhan yang bicara mengenai Allah yang tidak tinggal diam. Ada berapa di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami pengalaman iman bersama saya? Ketika sudah berdoa, tikang lutut, Bapak Ibu tahu tikang lutut, berlutut sebentar supaya Bapak Ibu mengerti dialek saya ini orang apa sebenarnya. Bapak saya Bali, mama saya Sangir, saya lahir besar Manado. Maka dialeknya seperti ini. Tapi orang bilang seperti orang Batak, tapi muka seperti orang Ambon, whatever lah. Beginilah saya hasil bentukan Tuhan. Ya, tikang lutut orang Ambon bilang bertelut. Berapa banyak di antara saudara yang memanjatkan doa berulang kali? Saya mengalami pengalaman itu. Sepertinya sorga berdiam. Pernahkah saudara mengalami seakan Tuhan tidak merespon? Lalu pada momen-momen tertentu saudara merasa sangat ditinggalkan. Hingga kemudian berpikir, aku tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Nanti tolong buka di rumah atau saudara bisa akses di handphone saudara. Roma pasal 8 ayat 26, Paulus bilang begini, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Mengapa? Karena kondisinya aku sudah sampaikan di masa Roma itu, tapi seakan-akan tidak tahu lagi mau omong apa karena sunyi senyap. Tuhan tidak menjawab. Doa, kalau orang selalu bilang doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau enggak berdoa pasti mati. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, doa itu dari kata Yunaninya preseuke. Preseuke. Preseuke itu berarti menghantar atau membawa sesuatu. Karena doa berarti menyampaikan sesuatu kepada Allah, maka preseuke berarti aku menghantar dan menyampaikan sesuatu kepada Allah. Karena yang menerima hantaran itu Allah, maka yang dihantar itu harus bagus. Makanya tidak heran kemudian para murid berkata, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Sebab aku menghantarnya kepada pribadi agung. Siapapun saudara yang membawa hantaran kepada pejabat pemerintah, engkau pasti paling tidak pakai jas, menyiapkan segala sesuatu, lalu nunduk-nunduk dan serahkan. Itu pada pemerintah atau pejabat. Bagaimana kalau menghantar sesuatu kepada Allah? Sesuatu itu harus dihantar dengan mewah dan megah dalam keagungan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan bagaimanakah cara preseuke, cara menghantar kepada Allah atau cara berdoa. Tapi hari ini kita tidak bahas tentang doa. Kita bahas tentang kisah perumpamaan yang dengan sengaja disampaikan oleh Tuhan Yesus agar targetnya supaya orang tidak jemu-jemu berdoa. Tolong lihat ayat 1. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Saya penasaran apa maksud kata jemu-jemu. Ternyata dari kata enkakein dalam teks Yunani itu. Enkakein berarti betul tidak jemu-jemu tapi tidak kehilangan hati atau tidak semangat lagi. Orang yang berdoa dia harus memiliki semangat yang luar biasa dan tidak kehilangan semangat. Ada yang hafal enggak Matius pasal 7 ayat 7? Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapat.
Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya buka tensisnya Bapak Ibu. Bahasa Yunani itu punya tensis. Kira-kira begini, an ending present continuous tense. Kegiatan yang sedang berlangsung terus-menerus. Kegiatan yang sedang berlangsung terus-menerus. Maka kalau mau terjemahkan bebas Matius pasal 7 ayat 7 berarti mintalah, mintalah, mintalah. Kegiatan yang sedang berlangsung terus-menerus. Mintalah, 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 mintalah. Sampai jam 10 enggak selesai. Carilah, 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 carilah. Ketok, 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 ketok. Bicara soal doa. Bicara soal permohonan, engkau dan aku diuji pada satu titik penting. Ketekunan di dalam kesabaran. Bukankah banyak orang mulai berhenti berdoa ketika kenyataan yang ia terima berbeda dari harapan. Makanya perumpamaan ini disampaikan dengan sengaja untuk Tuhan. Tuhan Yesus sengaja sampaikan supaya orang mulai mengerti. Soal doa mau bicara bukan cuma soal iman, tapi juga soal kesabaran dan ketekunan. Ini hal yang pertama. Selanjutnya tolong lihat hal yang kedua. Ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Isi perumpamaannya. Si janda minta keadilan, si hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak adil itu tidak mau terima. Tapi didatangi terus, didatangi terus, didatangi terus. Lalu si hakim katakan begini, daripada lu ganggu-ganggu saya, sudahlah aku berikan kau keadilan. Lalu Tuhan Yesus merujuk kisahnya sendiri dan berkata, perhatikan apa yang dia katakan, orang yang tidak adil, hakim yang bobrok, apalagi Allahmu. Dengarkan, apalagi Allahmu. Tidakkah ayat yang ketujuh, tidakkah Allah memberi keadilan kepada orang pilihannya? Poin kedua, yang ketiga, mau katakan begini Bapak Ibu. Soal doa, dengarkan. Soal doa dan permohonan. Tuhanmu dan Allahku tidak pernah sedikit pun mengabaikan permohonan dan permintaan saudara. Soal doa dan permohonan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia tahu kapan waktu bertindak. Ia tahu kapan waktu bekerja. Allah tidak berdiam diri ketika tahu saudara dan saya membutuhkan cinta kasih-Nya. Makanya ayatnya yang ketujuh, ayat yang kedelapan menyebut hal yang penting. Ia pasti memberikan keadilan. Cuma sayangnya orang Kristen baca ayat 8 ini cuma sampai di tengah. Tidak sampai di bagian akhir. Tolong lihat bagian akhir. Apakah ia akan mendapati iman di bumi? Poin terakhir mau bilang begini. Benar bahwa Tuhanmu tidak berdiam. Benar bahwa Tuhanmu tidak sedikit pun mengabaikan. Tapi jangan lupa bahwa Allah bergerak, Allah bertindak, Allah yang tidak tinggal diam itu hanya menjawab permohonan-permohonan orang yang beriman kepadanya. Maka saya mau bilang begini, tanpa iman jangan bermimpi engkau menemukan jawaban-jawaban permohonanmu. Tanpa iman jangan bermimpi engkau beroleh kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya kira demikian firman Tuhan disampaikan, ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu bawa dalam kehidupan beriman kita? Tadi di konsistori saya tanya, biasa khotbah di GKI berapa lama? 20 menit. Tapi kode saya gampang Bapak Ibu, tolong batuk 3 kali saya akan amin dan selesai. Sekarang bagaimana saudara dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, kalau Bapak Ibu main-main ke Jakarta, nggak tahu ada nggak di Bandung ya? Ada universitas yang bernama UBM. UBM. Ini live nggak ya? Saya boleh menyebut nama nggak? Universitas Bunda Mulia. Tapi kalau saya suka menyebut UBM itu dengan
Universitas Belajar Menunggu. Saya dan saudara ada di universitas itu. Dan kita belum lulus. Kita masih sedang berupaya untuk menyesuaikan timing kita dengan timing Tuhan. Kadangkala kita terlalu cepat berlari, padahal Tuhan sedang berjalan santai menembus kemustahilan itu bersama saudara. Karena proses penjawaban doa selalu tidak instan, selalu proses. Daud dijanjikan menjadi raja, bukan dia yang minta, tetapi Tuhan yang minta. Namun dia harus terlunta-lunta sekian tahun untuk bisa duduk di atas takhta sebagai raja. Musa dipanggil untuk membawa umat Israel sampai ke tanah Kanaan dari delta sungai Nil. Tapi tahukah saudara, dia harus menunggu 3 kali 40 tahun. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, itu pun dia sendiri tidak masuk. Tuhan Yesus harus menunggu tepat usia 30 tahun, baru kemudian turun dan mengajar. Kita menemukan hal penting di poin pertama, soal Allah yang tidak tinggal diam, menjawab doa dan memperhatikan saudara dan saya. Kita harus sampai pada titik ini, benar Tuhanmu mendengar, benar Tuhanmu tidak berdiam diri, tapi engkau harus belajar percaya pada waktu dan timing Tuhan. Tidak heran ada lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Belajarlah menunggu, menanti dengan sabar. Ini poin pertama. Hal yang kedua, jangan jemu. Menunggu adalah pekerjaan membosankan. Tapi kalau melakukan sesuatu di tengah menunggu, maka saudara tidak menjadi bosan. Apakah yang kulakukan di tengah menunggu? Tidak menjadi bosan, mengerjakan berulang kali. Saya sedang berpikir bagaimana janda itu menggedor rumah hakim itu. Maka poin kedua mengatakan begini, jangan berhenti untuk memohon. Jangan berhenti untuk bergerak di tengah kemustahilan. Jangan berhenti untuk berupaya. Poin kedua mengatakan hal penting kepada Bapak Ibu. Benar bahwa Allah tidak tinggal diam. Tapi butuh effort. Perlu upaya dari saudara. Mujizat terjadi bukan cuma dari pihak Tuhan, Sang Ilahi. Tapi acap kali juga datang pada kerjasama yang indah antara Sang Ilahi dan saudara. Saya studi khusus tentang mujizat Bapak Ibu di Alkitab dan saya menemukan keren banget bahwa ternyata setiap kali Allah peduli, setiap kali Allah tidak tinggal diam dan mengerjakan mujizat, itu selalu dimulai dengan kerjasama yang indah antara Sang Khalik semesta dengan orang yang akan terima mujizat. Contoh, Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir di kolam Siloam. Bapak Ibu pasti bilang, wow, amazing. Wow, Tuhan itu ajaib, menyembuhkan. Bapak Ibu tahu, itu enggak simsalabim. Menarik menurut saya. Meludah ke tanah, obo-obo itu tanah, itu najis loh. Baru tempel di mata. Padahal Tuhan bisa mengatakan, pada nama kuasaku melihatlah kau sekarang. Kagak, diludahin, diobo-obo, ditempel. Dalam tradisi Yahudi itu penghinaan. Karena itu hal yang najis. Baru apa yang dibuat? Pergilah ke kolam Siloam, basuhlah mukaku. Kalau saya jadi orang buta, saya akan bilang, no guru, saya tidak mau, kau menghina saya. Enggak, dia jalan. Sayangnya cuma pendek dikisahkan. Saudara harus membayangkan apa kata orang yang lihat orang itu dengan meleleh-leleh begini sambil berjalan. Itu dia merasa begitu dihinakan. Mundurkah dia? No, dia maju. Diomongin dia dengar pasti. Tetap dia jalan. Pas sampai di kolam Siloam, dia basuh mukanya dan melihat. Saudara lihat, kuasa Tuhan bekerja dari effort yang luar biasa.
Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, tolong mundur 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Siapa yang bangun kolam Siloam? Raja Hizkia yang divonis mati oleh Nabi Yesaya, tapi dikasih panjang 15 tahun. Apa yang dia buat? Raja Asyur lagi serang Israel Selatan. Hizkia membangun Hizkia Tunnel. Dari mata air Gihon di luar sana, dia bangun terowongan. Terowongan ya, bukan got, belum ada eskapator waktu itu. Dia bangun di bawah tanah, orang nggak tahu, baru ditampung di situ, di tengah kota. Di tengah kota itu. Dan ketika air keluar di tengah kota, dia kasih nama kolam Siloam. 700 tahun kemudian, Tuhanmu dan Tuhanku Yesus Kristus pakai itu untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir. Sudah tangkap maksud saya? Mujizat benar ada, tapi pada prosesnya Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk memungkinkan mujizat itu terjadi. Nggak taunya di abad modern ini ada yayasan yang pakai nama itu dan menyebut dengan rumah sakit Siloam. Penting loh, bahwa walaupun Allah peduli dan tidak tinggal diam, engkau harus berjuang seperti seorang janda itu untuk mengetok pintu kasih karunia. Penting loh, walau engkau mengimani Allahmu adalah Allah yang baik, tapi engkau harus berupaya untuk tidak berlelah lipat tangan dan memohon kasih karunia. Pada gerakanmu yang begitu melimpah dengan semangat, pada ketekunan imanmu yang luar biasa, saya percaya sorga tergerak. Amin. Mesti sampai ke titik itu. Karena kadangkala kita doanya doa biasa. No, doanya harus doa luar biasa seperti janda itu. Terakhir, karena sudah ada yang batuk 3 kali. Saya sudah melakukannya. Aku sudah berdoa dengan tekun. Aku memelihara iman. Effortku luar biasa untuk memperjuangkan ini. Katanya Allah tidak tinggal diam. Tapi mengapa sampai sekarang tidak ada jawaban doa? Kenapa sampai sekarang seakan sorga tertutup? Saya mau kisahkan sebuah ilustrasi yang aku baca di buku 1500 cerita bermakna. Mungkin dengan ini saudara paham tentang jawaban-jawaban doa pada cara kepedulian Allah di luar nalar dan sulit untuk dipahami. Ada seorang ibu-ibu kesian mengalami nasib sial. Dia seorang penjual tempe. Dia mengerjakan proses tempe dari sore. Itu proses fermentasi, bahan bakunya kacang kedelai, ya toh? Proses fermentasi dia bikin. Kalau fermentasinya sempurna, kacangnya menjadi lembek dan jadi tempe yang sempurna proses fermentasi atau peragian. Tapi dia nggak tahu ketika subuh sudah siap dibawa ke pasar, dia lihat, dia kaget Bapak Ibu. Kenapa proses fermentasi atau peragiannya tidak sempurna? Ibu ini seorang Kristen yang taat. Santai dia, tiada beban. Karena dia tahu Tuhan punya rancangan luar biasa. Dia tumpang tangan tempe itu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tolong ubah fermentasinya menjadi sempurna. Biar tempenya lembut, matang, siap dibeli. Dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dia. Dia santai karena dia tahu Tuhan penjawab doa. Imannya luar biasa. Tapi ketika sampai di pasar, dia buka lagi, fermentasinya lambat banget, proses peragiannya lambat banget, belum sempurna jadi tempe. Dia mulai begini-begini, dan dia tumpang tangan dengan iman. Tuhan, saya sudah bilang tadi, tolong percepat proses fermentasinya. Orang mulai datang belanja, amin. Bapak Ibu tahu, sampai jam 12, fermentasinya tetap lambat. Tempe ini membatu, tidak layak dijual. Dia buka begini, kecewanya luar biasa. Tiba-tibanya doanya berubah. Tuhan, dari pagi saya omong dengan iman, percepat fermentasi ini. Kau mau ubah atau tidak ada guna juga. Ini sudah siang hari, gak ada yang ke pasar, amin. Tutup dengan kecewa. Pas dia amin, tiba-tiba ada ibu-ibu yang kesiangan ke pasar
karena nonton drama Korea. Permisi, ini kan terbagi kios-kiosnya kan, kios tempe, kios tomat, dia pergi daerah tempe. Permisi, saya mau cari tahu adakah yang jual tempe dalam proses peragian, dalam proses fermentasi, saya perlu sekali. Adakah? Ibu ini tahu kan, dia punya tempe masih berproses. Ada. Tapi dia tiba-tiba kasih turun, takutnya Tuhan sudah ubah kan? Ini persoalan. Ibunya datang yang belanja ini. Mbak, tadi mbak angkat tangan, bener nggak? Ada nggak tempe yang sedang berproses? Saya butuh, nanti saya borong, saya beli banyak, saya butuh. Sebentar ya, saya lihat dulu. Lihat sambil begini-begini dia. Dia balik kanan. Dia buka. Dia nggak berani lihat langsung. Dia tumpang tangannya begini. Bapak, saya ralat doa tadi. Biarkanlah berproses. Ada yang perlu. Amin. Saudara tahu, pas dia buka begini, oh Tuhan, dia menangis karena proses fermentasinya memang lagi berproses. Tahu nggak pembelinya? Dia borong banyak, berlimpah-limpah dibelanjain. Pas tukang yang beli itu mau pergi langsung dipanggil. Bapak sini sebentar, saya ada perlu. Dia penasaran, dia panggil. Seumur-umur saya jadi tukang tempe lebih dari 25 tahun. Baru ibu yang beli dalam proses fermentasi. Kok bisa beli yang proses fermentasi? Tiba-tiba ibu itu ngomong, dialeknya udah berubah, bukan kayak orang Jawa. Begini Ki. Nah, anakku tinggal di Makassar tuh, kemarin dia libur di sini tuh, dia bilang tempenya enak Ki. Makanya saya harus beli dalam proses fermentasi. Nah, kalau dalam proses fermentasi tuh pada saat turbulensi naik pesawat bla 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 bla, pokoknya aman Ki. Nah, kalau sampai tidak rusak Ki, nah digoreng nah enak Ki. Dia cuma tahu enak Ki, cuma gitu dia paham. Oh iya dan seterusnya. Sekarang saya mau tanya kepada saudara ilustrasi ini. Apakah Tuhan menjawab doa? Apakah Tuhan menjawab permintaannya? Saya sudah mau tutup ini. Apakah Allah yang tidak tinggal diam itu menjawab permintaan si ibu tadi yang tukang tempe ini? Saya bilang tidak. Tidak. Mengapa? Karena dia minta fermentasi dipercepat. Dia minta apa keinginannya. Yang Tuhan jawab apa? Kebutuhannya. Beda keinginan dan kebutuhan. Benar Allah tidak tinggal diam. Tapi dia acap kali tidak mengabulkan keinginanmu. Karena dia tahu apa yang kau butuhkan. Yang diinginkan tukang tempe ini adalah fermentasi cepat. Yang Tuhan tahu yang dia butuhkan cuma satu. Tempenya harus laku. Maka saya mau tutup untuk bilang begini. Percayalah. Di kondisimu yang sulit sekalipun. Teruslah bergerak. Engkau punya Allah yang hidup. Yang tidak tinggal diam. Dia punya banyak cara untuk menjawab permohonan dan permintaan saudara. Engkau pulang dengan kepala tegak, hadapi masalahmu dengan percaya, Tuhanku ada di sisiku, dia bergerak dan tidak meninggalkan aku. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya, amin.